Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang liabilitas jangka pendek dari PT Goodyear. Sebelumnya, saya sebagai moderator akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Sri Wulandari dengan NIM 4015. Yang kedua ada Bella Octavia Putri dengan NIM 4016. Dan yang terakhir ada Nidyo Prasetyo dengan NIM 4031. Kemudian di sini ada pengertian liabilitas jangka pendek. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang liabilitas terlebih dahulu. Berdasarkan yang kita ketahui, liabilitas merupakan kewajiban utang yang harus dibayarkan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya. Umumnya, utang yang muncul bertujuan untuk memenuhi proses operasional dalam sebuah bisnis atau usaha yang sedang berjalan. Sedangkan liabilitas jangka pendek adalah jenis utang yang harus dibayarkan sesegera mungkin yang dalam hal ini paling lama 1 tahun pembukuan. Selanjutnya, slide selanjutnya yaitu berisi laporan posisi keuangan tahun 2020 oleh PT Goodyear Indonesia. Di sini terdapat liabilitas yang terdiri atas liabilitas jangka pendek, yaitu ada utang usaha yang terdiri dari pihak ketiga, pihak berelasi, utang lain-lain dari pihak ketiga, pihak berelasi, uang muka terdiri dari pihak ketiga dan pihak berelasi, kemudian pinjaman jangka pendek, kemudian akrual, utang pajak lain-lain, utang dividen. Bagian jangka pendek dari liabilitas jangka panjang ada provisi garansi produk, kemudian liabilitas sewa pembiayaan, dan yang terakhir kewajiban imbalan kerja. Dan di sana terdapat jumlah liabilitas jangka pendeknya. Next. Di sini akan dipresentasikan oleh Bella Octavia Putri. Ya, selanjutnya memasuki utang usaha dan utang lain-lain. Berdasarkan pada laporan keuangan, utang usaha dan utang lain-lain adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Di sana terdapat utang usaha dan utang lain-lain kepada pihak ketiga dan pihak berelasi. Berdasarkan laporan keuangannya, pihak berelasi yang dimaksud pada utang usaha yaitu kepada Goodyear Dalian Tire Company, Goodyear Orient Company Private Limited, The Goodyear Tire and Rubber Co., dan lain-lain. Sedangkan pada utang lain-lain, yaitu kepada Goodyear Orient Company Private Limited, The Goodyear Tire and Rubber Co., dan lain-lain. Next. Yang selanjutnya yaitu uang muka. Uang muka di sini merupakan pembayaran di muka untuk barang-barang yang dipesan sebelum diserahkan kepada pembeli. Uang muka tersebut termasuk liabilitas jangka pendek karena harus melakukan pembayaran atau pelunasan dalam periode 1 tahun. Sama halnya dengan utang, uang muka juga terdapat pada pihak ketiga dan pihak berelasi. Berikut pihak berelasi pada uang muka yaitu ada Goodyear Orient Company Private Limited, Goodyear Philippines, dan The Goodyear and Dunlop Tires. Next. Yang selanjutnya memasuki utang pajak. Utang pajak merupakan pajak yang masih harus dibayarkan, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Utang pajak yang terdapat pada laporan keuangan PT Goodyear antara lain yaitu PP Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, dan lain-lain. Next. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi Dio. Selanjutnya ada analisis liabilitas jangka pendek. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai rasio lancar atau current ratio. Adalah rasio akuntansi yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan jangka pendek perusahaan. Semakin tinggi nilainya, maka akan semakin stabil perusahaan tersebut. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, maka akan semakin berisiko dalam masalah likuiditas. Di sini, perhitungan dari rasio lancar PT Goodyear adalah
aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek yang nilainya 655 sekian dibagi 997 sekian. Jadi hasilnya ada 0,65 sekian atau 0,65 kali. Selanjutnya ada rasio cepat atau quick ratio. Berfungsi sebagai indikator likuiditas jangka pendek perusahaan atau kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dengan kata lain, ini menguji seberapa banyak perusahaan memiliki aset untuk melunasi semua kewajiban. Di perhitungan PT Guitier rumusnya ada aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas jangka pendek. Nah, nilainya 655 sekian dikurangi 238 sekian dibagi 997 sekian. Yang hasilnya 417 sekian dibagi 997 sekian. Dan hasilnya ada 0,41 sekian atau 0,41 kali. Selanjutnya ada aset cepat. Yang rumusnya aset lancar dikurangi persediaan dikurangi biaya dibayar di muka. Yang nilainya 655 sekian dikurangi 238 sekian dikurangi 8423 sekian. Yang hasilnya 408 sekian. Sedang yang terakhir ada rasio kas. Rasio kas di sini adalah digunakan untuk membandingkan total kas atau tunai dan setara kas perusahaan dengan kewajiban lancarnya. Rasio kas ini pada dasarnya adalah penyempurnaan dari rasio cepat yang digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana dana atau kas dan setara kas yang tersedia untuk melunasi kewajiban lancar atau hutang jangka pendek. Di sini perhitungan dari PT Guitier ada kas dibagi liabilitas jangka pendek. Yang nilainya 218 sekian dibagi 997 sekian yang hasilnya 0,21 sekian atau 0,21 kali. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.